太子，我见过严道门，血灾已经闹。真宗之哀皇，也正为此事忧虑。这也收拾的差不多了。我没有向他讨要任何。我这柄刀剑是否？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-90. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada beberapa prajurit yang mana saat ini mereka tengah mencoba untuk menyimpan badai salju. Semua itu dilakukan untuk menahan bencana alam. Sementara Kimu sendiri yakin kalau bencana alam itu tidak akan bisa menghancurkan negara Yangkang. Hanya saja awan bencana di Yangkang belumlah sepenuhnya lenyap. Walaupun begitu, salju di sini sudah berhasil dihentikan. Ia yakin dengan semua ini panen bisa dilakukan dan rakyat bisa segera kembali hidup tenang. Kimu setelah penasaran mengapa para dewa menurunkan bencana pada Yangkang. Apakah semua ini karena Yangkang menghancurkan sekte-sekte di seluruh dunia, sehingga garis kekuatan ilahi para dewa di dunia manusia terganggu? Atau ada alasan lain di balik semua itu? Kimu datang menghampiri para warga. Mereka memberikan hormat kepadanya. Tujuan Kimu kemari adalah untuk mencari jejak Nenesi. Hanya saja tidak ada yang tahu. Terakhir kali mereka dengar Nenesi itu sudah kembali ke Dasu. Kimu telah mengkhawatirkan kondisi dari Nenesi. Ia harap kakek Ma dan kakek buta bisa menenangkan amukan Li Tianxing. Selain itu dia ingin tahu apa yang Kaisar lakukan. Ternyata dia itu sempat pergi ke selatan untuk memberikan bantuan bencana, bahkan membersihkan keluarga-keluarga besar yang menolak menyerahkan persediaan pangan, dan juga menghabisi para penjabat yang menggelapkan dana bantuan bencana. Dalam perjalanannya itu, Kaisar berulang kali menghadapi percobaan pembunuhan. Untung saja Kaisar Yanfeng adalah orang terkuat di ranah jembatan dewa. Selain itu, ada para menteri dan militer yang selalu ada di sisinya. Orang-orang yang menghabisi Kaisar adalah Xiao Fengji, Tuan Sejati Tian, dan orang-orang lainnya. Beberapa kekuatan sekte dari luar perbatasan juga ikut. Kimu tidak menduga dan apa yang terjadi. Ia juga belum tahu apakah guru negara Yangkang sudah kembali apa belum. Selain itu, ibu kota hanya ditinggalkan beberapa penjabat saja. Ternyata putra mahkota telah menjadi wakil negara, diikuti juga oleh para penjabat yang selalu berada di sisinya. Kimu tahu kalau putra mahkota telah bertemu dengan Rulai, yang membiarkan Xiao Fuji dan yang lainnya mencoba menghabisi sang kaisar. Saat ini Kimu pun sadar kalau tujuan sebenarnya putra mahkota adalah untuk menghabisi kaisar. Saat ini kaisar tengah berada di prefektur Bazhou, 5.000 li dari tempat ini. Meskipun tempat itu tergolong aman, namun begitu putra mahkota mendapatkan dukungan dari Rulai dan kekuatan dari luar perbatasan, maka hal buruk akan terjadi. Karena itulah Kimu yang menghubungi para pemimpin setiap aula. Tapi karena mereka sedang menyalurkan bantuan di berbagai daerah, jadi sangatlah sulit untuk menghubungi mereka. Mungkin dibutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Waktu itu tidaklah mungkin sempat. Kimu ingin tahu apakah pelindung kiri dan kanan masih mengawal Kaisar. Berhubung mereka masih ada di sana, jadi Kimu ingin menyusulnya ke Baizhou. Ia akan memberikan bonus kepada naga kilin jika dia berhasil sampai lebih cepat. Sema berpindah ke sisi lain, di mana saat ini Rulai tengah bertemu dengan seorang tetua. Ia memberitahu tentang pertemuannya dengan putra mahkota. Mereka pun tahu kalau putra mahkota tidaklah sehebat Kaisar. Ia bukanlah raja yang bijak dalam memerintah. Rulai menyinggung tentang ulah Kaisar yang telah membuat para dewa marah, yang membuat rakyat menderita. Mungkin saja ke depannya masih ada bahaya lagi. Ia pun menyinggung aliran Dao yang seharusnya memiliki catatan tentang era Kaisar berkabung. Aliran Jan menyebutnya seperti itu, sedangkan aliran Dao menyebutnya sebagai Kaisar Agung. Catatan yang pernah ia baca berisikan kerajaan dewa yang runtuh saat ada di masa jayanya. Tidaklah terhitung makhluk hidup yang menderita.
Jadi tetua Dao ini takut hal yang sama terulang kembali. 太子，我见过严道门，血债已经闹。安宗之哀皇，也正为此事忧虑。 Sementara Kimu ini teruslah melakukan perjalanan. Sayang sekali Kilin sudahlah tak sanggup lagi. Alhasil Kimu pun memberikan makanan dulu kepadanya. Kini tinggal 1000 li lagi mereka menuju Bazhou. Malam ini pasti mereka akan tiba di sana. Hanya saja di sekitaran tempat itu Kimu melihat adanya sebuah rumah. Jadi mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Sepertinya rumah itu baru saja dibangun. Hingga sesaat kemudian pemiliknya pun keluar yang ternyata adalah Nenek Si. Ia tidak menduga Kimu bisa menemukannya, padahal kakek Ma dan kakek buta saja sampai kesulitan. Kimu sadar kalau ia bukanlah Xiaoyu, melainkan Li Tianxing. Xiaoyu menenangkannya karena untuk sementara waktu ia sudah menangani Li Tianxing. Semua itu terjadi karena serangan Rulai yang telah melukainya. Berhubung kekuatan mereka sudah setara, jadi perjanjian pun telah dibuat. Di mana malam hari Li Tianxing lah yang keluar, sementara siang hari Xiaoyu lah yang keluar. Kimu belum bisa percaya karena kenapa dia tidak segera kembali ke Dasu dan malah menghindari para kakek. Xiaoyu tidaklah bisa kembali karena di Dasu hanya ada kegelapan yang menyerang. Jika Li Tianxing sampai mengamuk lagi, maka para kakek pasti akan kesulitan untuk mengatasinya. Karena itulah ia tetap di sini agar bisa menguras kekuatan Li Tianxing. Karena Kimu masih meragukannya, Xiaoyu langsung saja menyentilnya. Karena untuk apa juga dia membohongi Kimu. Xiaoyu meminta Kimu untuk masuk ke dalam kediamannya, di mana rumahnya itu cukup berantakan. Melihat meja dan kursi yang miring, membuat Kimu sadar kalau semua ini memang adalah kerjaan dari Nenek Si. Ia bingung mengapa semua barang di sini miring dan tidak beraturan. Karena tidak ada yang rapi, Kimu lah yang akan menyiapkan kasur dan yang lainnya. Tidak lupa, Kilian juga ikut membantu. Berkat adanya Kimu, semua perabotan yang di rumah ini pun berhasil diperbaikinya. Sementara itu ada sebuah cermin yang kusam, jadi Kimu segera membersihkannya. Dan begitulah Xiaoyu bisa bercermin dengan baik. Xiaoyu memintanya untuk berhenti karena dia tahu Kimu telah melakukan perjalanan yang panjang. Namun Kimu malah penasaran apakah Nenek Si itu ingin pergi. Xiaoyu tidaklah membenarkan hal itu yang membuat Kimu merasa lega. Jadi dia pun akan beristirahat dulu. Tapi sepertinya ada yang sedang Xiaoyu sembunyikan. Bahkan saat Kimu sedang tertidur, terlihat dia itu agak gelisah. Rumah yang awalnya saatlah berantakan kini sudah rapi. Semua itu tentu adalah berkat Kimu dan Kilian. Xiaoyu teruslah melihat Kimu yang sedang tertidur. 这也收拾的差不多了。 Berpindah kepada Rulai, di mana dia yang mendengarkan keputusan tetua Dao. Baginya, negara kecil dan penduduk sedikit telah membuang kepintaran dan kebijaksanaan. Mereka tidaklah bisa mempercayai pengamatan, kepintaran, atau orang-orang bijak. Lebih baik hidup tanpa kekhawatiran karena itu sangatlah indah. Dulu sekte-sekte menurunkan garis keturunan ilahi para dewa. Jadi negara kecil penduduknya sedikit mengikuti perintah sekte. Jika mereka ingin kembali ke awal, maka pergantian kaisar haruslah dilakukan. Sementara itu, Kaisar Yanfeng masihlah terus memberikan bantuan bencana. Konvoi beras bantuan bencana dari pemerintah telah tiba. Jadi para warga yang kelaparan pergi mengambil jatah bantuan bencana. Setelah sangat lama, para warga akhirnya bisa kembali makan. Sebenarnya tujuan Kaisar melakukan reformasi sangatlah baik. Namun banyak orang yang tidaklah setuju. Dulu para warga memang bisa hidup dengan damai. Orang-orang beranggapan kalau reformasi ini dilakukan hanya demi ambisi dan memperluas wilayah yang kekang. Akibat semua itu, bencana alam dan kekacauan manusia pun datang. Semua orang teruslah menyalahkan Yang Kang dan juga rencana reformasi mereka. Di cuaca yang sangat dingin ini, peraturan tidaklah diperlukan. Bahkan Kaisar sendiri turun tangan untuk memberikan makanan kepada para warga. Begitu pula dengan orang-orang yang selalu setia di sisinya. Yanfeng bahkan memberikan jubahnya kepada seorang nenek yang kedinginan. Mereka yang dulu hidup berkecukupan tidak pernah merasakan penderitaan ini. Kembali kepada tetua Dao, ia ingin tahu apa yang telah putra mahkota janjikan kepada Rulai. Rulai tidaklah meminta apapun darinya.
Mendengar hal tersebut, Tetua Dao langsung tahu dengan maksudnya. Jadi dia pun percaya dengan keputusannya. Pedang Dao yang sudah lama tidak dia keluarkan akan dia gunakan. Ia pun penasaran apakah pedang ini masih mampu menebas sang putra naga sejati. Rulai pun terima kasih karena Tetua Dao sudah mau membantunya. 没有向他讨要任何。我这柄刀剑是宝。多谢。 Berpindah kepada si Yoyu. Saat malam sudah tiba, kalau sesuatu mulai terjadi kepadanya. Sebenarnya, Rulai sudah memberitahu kalau untuk menghapus iblis batinnya hanya ada satu cara saja, yakni membuat Li Tianxing tidak terobsesi lagi dengan wajahnya. Jadi sudahlah jelas kalau niatan si Yoyu adalah merusak wajahnya sendiri. Sebelum hal itu terjadi, Kimu berhasil menahannya. Semua ini si Yoyu lakukan karena dia tidak ingin menyakiti Kimu dan yang lainnya. Kimu tidaklah membenarkan hal itu, karena mereka semua tidaklah pernah menyalahkannya. Terlebih lagi, sudah 40 tahun lamanya ia tidak menampakkan wujud aslinya kepada siapapun. Jika Kimu menjadi sepertinya, mungkin ia tidak akan tahan. Bagi Kimu, mau bagaimanapun penampilan dari si Yoyu, ini bukanlah salahnya. Karena wanita cantik mana yang mau selamanya menyembunyikan wajahnya dan menemui orang-orang dengan wajah yang sudah tua dan keriput. Kimu menenangkannya karena dia akan menyelesaikan urusan ini dengan Li Tianxing. Kimu pun menyarankan si Yoyu untuk beristirahat dulu karena dia akan pergi ke Bazhou. Ia penasaran mengapa Kimu pergi ke sana. Kimu pun hanya memberitahu kalau kemungkinan besar Kaisar tengah dalam bahaya. 长成什么样子？婆婆留在这里好生休养。你去那里做什么？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.